Halo anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran atau mata pelajaran IPS hari ini. Dan tentunya harapan kami kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat dan kiranya boleh dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan tentu sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, di mana saat ini kami akan menerima, bahkan sebagai siswa akan menerima materi, bahkan kami dari guru-guru akan memberikan materi di hari ini dalam pembelajaran IPS. Karena itu berikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, akal budi, teristimewa kepintaran bagi anak-anak kami untuk mengerti dan memahami akan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, tentu kita harus melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis, letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang 3. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya dan menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Kita lihat materi yang pertama, yaitu letak dan luas benua dan benua lainnya. Bentuk dunia yang bulat ini terdapat 5 benua yang didiami, antara lain yaitu benua Asia, benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kita masuk pada benua Asia. Benua Asia mempunyai gambar seperti yang telah tertera. Ada letak astronomisnya, yaitu 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografisnya, benua Asia sangat strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia merupakan benua paling aktif di dunia. Mengapa? Karena benua Asia banyak terdiri dari gunung-gunung berapi karena melewati tempatnya sangat strategis yang dilewati oleh sirkum yang ada. Kemudian kita lihat luas daripada benua Asia. Benua Asia luasnya ada kurang lebih 44 juta kilometer bujur sangkar. Asia merupakan benua terluas. Asia juga atau benua Asia ini merupakan penduduk yang sangat banyak, sehingga mencapai sepertiga luas daripada daratan bumi. Sedangkan batas-batas benua Asia, bagian barat benua Eropa, bagian Laut Merah dan benua Afrika, sedangkan bagian selatan Samudra Hindia, kemudian bagian timur Samudra Pasifik dan Laut Arktik. Keadaan penduduk yang ada di Asia merupakan benua terpadat di dunia karena mencapai 60% penduduk dunia tinggal di Asia. Kemudian dilihat dari iklim tropis dan iklim subtropis. Ini ada pembagian wilayah benua Asia terdiri dari Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk pada benua Amerika. Benua Amerika memiliki luas sekitar 42,1 juta kilometer bujur sangkar dengan letak astronomisnya 72 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan dan 172 derajat dan 2,27 bujur timur hingga 34 derajat 45 bujur barat. Dengan batas-batas benua Amerika adalah sebagai berikut. 1. Batas timur adalah Samudra Atlantik. 2. Batas selatan adalah Samudra Pasifik. 3. Bagian barat adalah Samudra Pasifik. Dan yang keempat, batas utara adalah Laut Arktik. Sedangkan iklim yang ada adalah iklim kontinental, darat,
kering atau gurun, stepa, dingin dan tropis. Keadaan penduduk asli benua Amerika terdiri dari orang India dan Eskimo. Ini ada kawasan yang ada di benua Amerika, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Dan yang berikut, benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas sekitar 10,9 juta kilometer bujur sangkar, sedangkan astronomisnya letak astronomis 71 derajat 8 lintang utara sampai 36 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 9 derajat 30 bujur barat. Dengan batas-batas benua Eropa yaitu satu sebelah utara Laut Es Utara, sebelah selatan Laut Tengah, sebelah timur benua Asia, dan yang keempat sebelah barat Samudra Atlantik. Dengan kenampakan alamnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Iklim yang ada di benua Eropa yaitu iklim kutub, iklim kontinental, iklim tundra, dan iklim Mediterania, dan iklim benua. Sedangkan pembagian wilayah Eropa terdiri Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Selanjutnya kita masuk pada benua Afrika. Benua Afrika memiliki letak astronomis 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 51 derajat bujur timur hingga 17 derajat bujur barat. Dengan pembagian negara di benua Afrika terdiri dari bagian utara meliputi Mesir, Sudan, dan seterusnya, kemudian bagian barat, bagian tengah, bagian timur, dan bagian selatan dengan luas 30,3 juta kilometer bujur sangkar. Iklim yang ada yaitu iklim tropis dan subtropis. Sedangkan batas-batas benua Afrika adalah batas timur Laut Merah, benua Asia, Samudra Hindia, dan kedua batas selatan adalah Samudra Hindia dan batas barat Samudra Atlantik, sedangkan bagian utara ada Laut Tengah. Selanjutnya ini gambar keadaan yang ada di Afrika. Dan yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia letaknya secara astronomis yaitu 11 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan dan 113 bujur barat derajat bujur timur hingga 153 derajat bujur timur. Dengan iklim yang ada yaitu iklim tropis dan iklim. Luas benua Australia terdiri dari 7.696,850 merupakan benua yang terkecil di dunia. Nah, penduduk Australia lebih dari 90% penduduk Australia orang keturunan dari Inggris. Dengan batas-batas wilayah yang ada di Australia, pertama sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur atau Timor Leste dan Laut Arafura yaitu Indonesia. Dan yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasman. Ketiga, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, demikian pembelajaran kita atau materi kita hari ini. Diharapkan kiranya boleh dimengerti, dan jika ada pertanyaan maka tentunya silahkan bertanya lewat WA, dan pun Ibu akan meninggalkan tugas untuk kalian sebagai tugas hari ini. Pertama, tulislah letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, tulislah letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, tulislah urutan benua berdasarkan luasnya. Keempat, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kelima, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, itulah materi kita hari ini, dan sampai berjumpa kembali nanti pada materi yang akan datang dengan materi yang baru. Salam untuk kita semua. Silakan anak-anak untuk melanjutkan tugas-tugas di rumah, dan tentunya harapan kami dari guru-guru jaga jarak,
dan selalu taat dalam aturan pemerintah. Terima kasih.